Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran kelas 6. Kali ini kita akan belajar IPA dan SBDP. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari IPA dengan materi energi listrik. Energi listrik dan pemanfaatannya. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit listrik menggunakan beragam sumber energi. Terdapat sumber energi listrik tenaga air, tenaga uap, panas bumi, dan tenaga surya. Air, uap udara, dan tenaga surya dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Energi gerak yang ditimbulkan oleh turbin kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Nah, ini adalah gambar pembangkit listrik. Pembangkit listrik dapat dari tenaga air, yaitu air sungai yang dibendung. Kemudian nanti dari air sungai ini akan menggerakkan turbin, dan turbin kemudian bergerak menuju generator. Selain pembangkit listrik tenaga air, ada juga pembangkit listrik tenaga uap, yaitu dengan cara memanaskan air sehingga menjadi uap. Nah, uap panas ini yang nanti akan menggerakkan turbinnya. Ada juga pembangkit listrik tenaga panas bumi. Untuk menggerakkan turbinnya menggunakan panas bumi. Dan ada juga pembangkit listrik tenaga surya. Turbinnya digerakkan karena adanya panas matahari. Nah, tadi dari pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap, tenaga panas bumi, dan tenaga surya, energi-energinya kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin. Ini namanya adalah turbin. Nah, turbin ini nanti akan menyimpan energi yang mengubahnya menjadi listrik, yaitu oleh generator. Jadi, komponen utama dari pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Sistem kerja pembangkit listrik. Nah, ini adalah pembangkit listrik tenaga air ya. Jadi, air yang dibendung nanti akan menggerakkan turbin. Turbin ini nanti yang akan menuju ke generator. Nah, generator ini nanti yang bisa menghasilkan energi listrik. Begitu juga dengan pembangkit listrik tenaga uap. Air yang dipanaskan maka akan berubah menjadi uap. Nah, uap ini nanti yang akan menggerakkan turbinnya. Demikian juga dengan pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini adalah bagian-bagiannya ya. Panas matahari nanti akan diterima oleh panel surya, kemudian diteruskan ke car cartridge, kemudian ke baterai, baru kemudian ke benda-benda peralatan listrik yang lainnya. Mengapa listrik dapat padam? Listrik yang mengalir ke pelanggan dapat mengalami kendala. Kita sering menyebutnya dengan istilah mati lampu. Nah, faktor listrik padam atau mati lampu yaitu yang pertama karena faktor alam. Apa saja faktor alam itu? Ada badai, kemudian ada hujan, ada petir, ada banjir. Nah, sering kan di rumah kalian kalau hujan besar atau ada badai atau ada petir, biasanya suka mati lampu. Nah, itu namanya faktor alam. Selain faktor alam, ada juga faktor manusia. Apa saja faktor manusia itu? Penggalian tanah. Nah, biasanya di pinggir-pinggir jalan tanahnya suka digali untuk menyimpan kabel-kabel. Nah, itu biasanya mengganggu dari jaringan listrik atau pekerjaan lain yang mengganggu jaringan. Misalnya ada pemotongan pohon atau yang lainnya. Nah, ini adalah ilustrasi mengapa bisa mati lampu. Dari pembangkit listrik, kemudian listrik dialirkan menggunakan jaringan transmisi ke gardu induk. Nah, kadang ketika hujan petir ini terganggu. Nah, itu bisa mati lampu. Atau ketika hujan besar pohonnya tumbang. Nah, itu juga membuat jaringan terganggu. Atau ada pekerjaan lain.
dia bisa mengganggu. Selain itu, binatang-binatang juga bisa mengganggu, misalnya burung atau yang lainnya. Dan juga ada juga penggalian tanah bisa mengganggu dari jaringan listrik sampai ke rumah pelanggan. Pembangkit listrik mikrohidro. Nah, jika daerahnya jauh dari kota atau terpencil, biasanya saluran listriknya akan susah. Nah, untuk daerah-daerah tersebut, dia bisa menggunakan listrik mikrohidra atau listrik yang lebih kecil ya. Nah, ini dia buatnya dengan cara sederhana. Menggunakan kincir air yang sederhana, nanti aliran sungainya dimanfaatkan untuk menggerakkan kincirnya. Nah, setelah itu kincir bergerak, dia akan menggerakkan turbin dan menyimpan listrik di dinamonya, kemudian nanti disimpan energi listriknya dan disalurkan ke rumah-rumah. Biasanya listrik mikrohidro ini ada di daerah-daerah terpencil yang jauh dari perkotaan. Peranan listrik dalam kehidupan. Hampir semua kegiatan manusia membutuhkan listrik, mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi. Kita harus menghemat penggunaan energi listrik agar ketersediaannya tidak menjadi barang langka. Energi listrik dapat dimanfaatkan dengan mengubah energi listrik menjadi energi lainnya. Nah, ini pemanfaatan energi listrik dalam kehidupan kita. Energi listriknya diubah ke energi yang lainnya. Misalnya, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin, blender, bor. Nah, ketika kalian menggunakan kipas anginnya bergerak kan? Nah, itu artinya kipas angin adalah benda yang bisa mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Demikian juga blender, ketika blender digunakan, maka dia bergerak. Nah, itu adalah contoh perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Selain itu ada bor, ada juga mesin cuci ya, dan yang lainnya. Energi listrik menjadi energi panas, contohnya magicom, setrika, solder. Nah, ketika kalian menggunakan magicom, kalian telah mengubah energi listrik menjadi energi panas. Magicomnya jadi panas kan, sehingga nasinya matang. Demikian juga dengan setrikaan. Energi listriknya berubah menjadi panas, sehingga setrikanya dapat dipakai untuk merapikan pakaian. Solder pun demikian. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi bunyi, contohnya radio. Dan ada pula energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi, contohnya televisi, komputer, HP. Nah, televisi kalian merupakan contoh perubahan energi listrik ke energi cahaya dan bunyi, karena televisinya bercahaya dan mengeluarkan bunyi. Oke, rangkaian listrik. Listrik yang sampai di rumah akan disalurkan ke peralatan elektronik di rumah dengan susunan tertentu. Ada yang disusun secara paralel dan ada yang disusun secara seri. Rangkaian listrik ada dua ya, yaitu rangkaian paralel dan rangkaian seri. Diingat ya, paralel dan seri. Apa bedanya keduanya, Bu? Rangkaian paralel disusun secara berderet. Ingat, rangkaian paralel disusun secara berderet. Setiap peralatan memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung ke sumber listrik. Apabila satu atau lebih komponen rusak atau dicabut, maka komponen lainnya tetap berfungsi tanpa gangguan. Nah, ini adalah gambar rangkaian paralel. Nih, paralel itu disusunnya berderet ya. Jadi tidak menyambung, tidak sebaris, tapi berderet-berderet. Nah, jika satu lampu ini putus, dua lampu yang lainnya masih menyala. Dua lampu putus, satu ini tidak, ini tetap menyala. Itu kelebihan dari rangkaian paralel. Sedangkan rangkaian seri disusun secara sebaris. Setiap peralatan terhubung satu sama lain ke sumber listrik. Apabila satu atau lebih komponen rusak atau dicabut, maka komponen lainnya dapat mengalami gangguan dan tidak berfungsi. Nah, ini adalah gambar rangkaian seri. Sebaris ya. Kalau tadi kan berderet.
Sekarang sebaris. Nah, kalau sebaris ini kerugiannya saat lampu yang satu mati, maka lampu kedua-duanya juga ikut mati. Jadi ketiga-tiganya mati. Oke, ada satu lagi yaitu rangkaian campuran. Nah, rangkaian campuran ini di dalam satu rangkaian ada paralel dan juga ada seri. Nah, ini yang paralel ya, sedangkan ini yang seri. Apa bedanya paralel dan seri akan kelihatan di sini. Ini semuanya dalam keadaan mati ya, saklarnya pun off. Saklarnya off. Bagaimana kalau ini ibu on kan? Ibu sambungkan, maka kedua lampu ini akan menyala. Sedangkan lampu yang ini masih mati. Kenapa Bu mati? Karena saklarnya masih off. Bagaimana kalau ini kita nyalakan? Nah, kalau ini kita nyalakan, maka lampu ini akan nyala. Kalau saklarnya ini di on. Kalau saklar yang sekarang ini di on, bagaimana? Nah, maka lampu yang ini pun akan nyala. Sekarang semua saklarnya dalam keadaan on ya, jadi lampunya semua nyala. Bagaimana kalau ini ibu matikan saklarnya? Iya, maka kalau ini di off kan, maka lampu ini akan mati. Tapi kedua lampu yang ini masih nyala. Mengapa dia masih menyala? Karena masih ada aliran listriknya. Aliran listriknya dari sini ke sini, nah balik lagi ke sini. Nah, kalau ini yang kita matikan, maka ini akan mati. Nah, ini mati, tapi ini masih menyala karena masih tersambung ke sini. Ini mati. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita akan membahas tentang interval nada. Interval nada adalah jarak antar satu nada ke nada yang lain. Ibu ulangi lagi, interval nada adalah jarak antar satu nada ke nada yang lain. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, jarak antar nada ini, nada do ke re ke mi ke fa ke sol ke la ke si ke do, ini jarak antar nadanya ini disebut interval nada. Nada-nada yang berjarak setengah nada, yaitu yang intervalnya setengah, contohnya adalah mi ke fa dan si ke la. Jadi dari mi ke fa jaraknya setengah, si ke la jaraknya juga setengah. Nada-nada yang berjarak satu nada yaitu do ke re ke mi. Nah, ini jaraknya satu ya. Dari do ke re jaraknya satu, re ke mi jaraknya satu. Nada-nada yang berjarak 1,5 yaitu re ke fa, mi ke sol, la ke do. Nah, sedangkan nada-nada yang berjarak 2 yaitu do ke mi, fa ke la. Oke, terima kasih.